Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fiesta Naktasari Fatimah Zahra, Muhammad Hilmi Muktafabihi, Rifki Zakaria akan membahas tentang lestari alamku, lestari bumiku. Pokok pembahasannya adalah kandungan surat Al-Qari'ah, kandungan surat Al-Zalzalah, dan hadis tentang kelestarian alam. Yang pertama adalah isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah adalah surat ke-101 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 11 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Quraisy. Nama Al-Qari'ah diambil dari kata Al-Qari'ah yang terdapat pada ayat pertama, artinya menggebrak atau mengguncang. Kemudian, kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Pokok isi surat ini adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang, dan ancaman neraka hawiyah. Ayat 1-3 berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat dan pertanyaan apakah hari kiamat itu. Ayat 4-5 menjelaskan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Keadaan manusia sangat panik, ketakutan, dan kebingungan. Mereka berlarian tak tentu arah sehingga mereka digambarkan seperti anai-anai yang bertebaran. Ayat 6-9 menjelaskan adanya dua golongan manusia, yaitu golongan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikan lebih berat dan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikan yang ringan. Ayat 10-11 menjelaskan tentang neraka hawiyah. Hawiyah artinya yang turun. Maka orang yang memiliki amal kebaikan yang sedikit akan dimasukkan Allah SWT ke dalam neraka hawiyah. Kandungan surat Al-Zalzalah. Surat ini juga dinamai dengan surat Al-Zilzal, yang berarti guncangan yang dahsyat. Ayat 1-2 menjelaskan gambaran dari kiamat, yaitu ketika bumi digoncangkan dengan goncangannya yang belum pernah terjadi sama sekali sebelumnya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Pada ayat 3-6 diceritakan bahwa setiap orang yang menyaksikan akan mendapatkannya sangat jauh berbeda dengan peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya, dan secara rasional mereka tidak akan mengetahui apa penyebabnya. Pada ayat ke-7-8 menjelaskan bahwa semua amal akan diperhitungkan, tidak akan hilang sekalipun sedikit. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekitar Zahra, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal, begitu pula sebaliknya. Hadis tentang kelestarian alam. Qala Rasulullah SAW, man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bumi yang mati pada hadis tersebut mempunyai beberapa makna, yaitu bumi kering, tidak berair sehingga gersang, tidak menumbuhkan tanaman, dan bisa juga diartikan bumi yang tidak terawat sehingga tidak memberi manfaat atau tidak produktif dan tidak bertuan. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu, maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa barang siapa mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.